Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang ular kepala dua, yang dalam bahasa latinnya disebut Cylindrophis rufus. Kenapa ya ular ini disebut ular kepala dua? Padahal, kalau dalam bayangan kita ular kepala dua itu seperti pada gambar. Kita membayangkan ular dengan dua kepala ya teman-teman. Tapi ini bukan benar-benar ular berkepala dua, ini hanya sebutan sederhananya aja buat si ular ini ya teman-teman. Kenapa ya ular ini disebut-sebut sebagai ular kepala dua? Ular ini disebut ular kepala dua dikarenakan bentuk ekornya yang tumpul dan lebar hampir mirip dengan bentuk kepala aslinya. Kalau bentuk ular lain kan, bagian kepala beda besar ya dengan ekor. Kalau ular yang biasa bagian ekor makin menipis ukurannya. Lain halnya dengan ular ini, kepala dan ekor sama besar seperti tampak pada gambar. Satu hal unik lagi yang membuat ular ini bisa dibilang kepala dua, tidak hanya karena ukuran kepala dan ekor saja yang ukurannya sama. Namun ular ini ternyata dapat memanipulasi ekornya menjadi kepala yang siap menyerang kalau ada yang mengusik ular ini. Itulah kenapa ular ini disebut ular kepala dua, ekornya bisa dimanipulasi seakan-akan kepala yang siap menyerang, dan sudah pasti ini hanya trik si ular aja sebenarnya yang artinya hanya sebuah gertakan dari si ular ini. Ular rufus memiliki badan yang berwarna hitam dengan variasi garis putus-putus yang berwarna oranye yang terlihat seperti pada gambar. Sedangkan pada bagian bawahnya ular rufus memiliki corak kotak-kotak hitam putih seperti papan catur. Namun kadang-kadang ular rufus di alam bisa saja hanya berwarna hitam atau garis orangnya tidak berupa garis, bisa saja berupa titik-titik seperti pada gambar. Ular rufus juga sering ditemukan dengan corak kelainan genetika seperti albino dengan mata merah. Sering ditemukan di alam dengan kelainan seperti ini ya teman-teman. Jadi sering-sering lihat parit depan rumah ya. Mungkin ada yang seperti ini, sangat langka ya teman-teman. Karena pengalaman seorang pecinta reptil pernah menemukan yang albino seperti ini, dia mendapatkan dari seorang yang menangkapnya langsung di alam, katanya pas di bawah parit loh teman-teman. Seorang yang juga pecinta reptil juga ada mendapatkan corak yang seperti pada gambar. Ini kelainan ya teman-teman, menjadikan ular ini jadi langka yang memiliki corak yang lain dari normal. Ular rufus adalah ular primitif penggali lubang di tanah lembab dan berlumpur. Ular ini aktif pada malam hari. Makanan utamanya adalah larva serangga, belut kecil, bayi tikus, kadal, dan cacing tanah. Ular ini memiliki tubuh silindris yang cocok untuk gaya hidup menggali lubang. Ular ini juga sering disebut ular pipa ekor merah. Pada bagian bawah ujung ekor ular rufus berwarna merah, ekor inilah yang sering menggantikan kepala ular rufus. Sedangkan pada bagian bawah kepala aslinya berwarna putih. Yang jadi kabar baiknya, ular rufus adalah ular yang tidak berbahaya terhadap manusia. Ular rufus masuk golongan ular yang tidak berbisa atau non-venom. Pengalaman saya, kalau ketemu ular ini langsung dipegang, mereka tidak seperti ular lain yang bisa langsung menyerang. Ular rufus adalah ular yang sangat pemalu dan tidak berbisa, jadi aman saja kalau dipegang di tangan ya teman-teman. Ular ini juga memiliki mata bulat besar. Matanya seperti mata ular baik-baik ya teman-teman, tidak seperti viper atau kobra yang matanya kelihatan licik dan ganas. Ular ini selain tidak berbisa dan tidak pernah menyerang manusia, namun untuk orang-orang awam yang tidak tahu menahu tentang ular, disarankan jangan sembarang pegang ular ya teman-teman, takutnya salah pegang, malah terpegang ular yang berbisa. Ular rufus seringkali ditemukan mati terbunuh di jalan-jalan dikarenakan warna ular ini yang kadang-kadang hitam bergaris-garis mirip ular welang atau weling, di mana ular welang dan weling ini berbisa tinggi. Ular rufus pun kadang dikira ular cebek kecil seperti pada gambar. Karena ular cebek kecil sepintas bagian bawahnya hampir sama kayak bagian bawah ular rufus berupa hitam putih dan ujung bawah ekor sama berwarna merah. Perlu diketahui bahwa ular cebek kecil, ular weling, dan ular welang adalah famili ular Elapida yang artinya masih sepupu kobra yang tidak lain berbisa tinggi semua. Sedangkan ular rufus bukan ular famili Elapida, melainkan ular rufus masuk ke dalam famili Cylindrophidae, di mana ular ini tidak memiliki bisa dan tidak berbahaya ke manusia.
Namun kebiasaan pada ular ini, jika dia terusik, ular ini sering mengangkat ekornya seperti ular kobra, di mana hal ini membuat orang-orang yang tidak mengenal ular langsung berkesimpulan, oh ini ular tedung dan berbahaya. Jadi tidak heran, kadang ular ini mati dibunuh oleh manusia. Jadi teman-teman, sudah bisa bedakan belum? Mana yang ular rufus yang tidak berbahaya, dan mana saja ular-ular yang berbahaya? Semoga dengan pengetahuan kali ini, kita lebih bisa mengenal ular dengan baik ya teman-teman.